Tuhan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau memberikan lagi kami kesempatan untuk kami lagi kembali menerima berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Engkau berkati firman Tuhan yang sebentar kami akan Tuhan Yesus taburkan. Tuhan berkati Tuhan. Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, di dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, urapan-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mengurapi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menyaksikan acara ini Tuhan. Mereka boleh diberkati, dilawat, dikuatkan oleh Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, peralatan yang ada Tuhan berkati supaya Tuhan Yesus semua dapat berjalan dengan baik dengan pimpinan Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, Tuhan pimpin acara pemberitaan firman-Mu Tuhan dari awal pertengahan sampai kepada tamatnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat siang, selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita kembali lagi beribadah. Biarpun ibadah di rumah masing-masing, saudara beribadah di rumah masing-masing, memuji, menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Saya siapkan firman Tuhan untuk saudara terima supaya iman saudara boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Hidup itu Pilihan. Saudara, hidup itu pilihan. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan setelah Tuhan menjadikan manusia. Yang kita tahu manusia pertama adalah Adam. Tuhan ciptakan Adam, setelah itu Tuhan ciptakan Hawa, saudara. Manusia Tuhan taruh di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Taman Eden ini adalah taman yang spesial. Kenapa? Karena Taman Eden ini Tuhan ciptakan untuk manusia. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan adalah manusia yang spesial. Kenapa dikatakan manusia spesial? Karena manusia itu diciptakan menurut gambarnya Allah. Terjemahan lama dikatakan menurut peta dan teladan Allah. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Tuhan ciptakan manusia bukan dengan, kalau Tuhan ciptakan langit, hendaklah ada bentangan, hendaklah ada cakrawala, hendaklah ada ini, ada. Tetapi waktu Tuhan ciptakan manusia, tangan Tuhan sendiri yang membentuk manusia dari debu tanah, kata firman Tuhan. Tuhan bentuk manusia dengan tangan Tuhan sendiri. Lalu Tuhan hembuskan di lubang hidung manusia nafas kehidupan, roh. Sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Lalu saudara, manusia itu Tuhan tempatkan di taman yang bernama Taman Eden. Taman yang spesial, taman yang Tuhan sudah ciptakan dengan segala fasilitas. Di sana sudah banyak pohon buah-buahan, saudara.
Manusia tinggal menikmati. Kita dengar firman Tuhan tadi dikatakan, semua buah-buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan sesukamu, katanya. Berarti Tuhan sudah siapkan semua makanan untuk manusia. Rupanya pada waktu Tuhan ciptakan manusia, manusia itu makanannya buah, saudara. Tuhan bilang, boleh kamu makan semua buah yang ada di dalam taman ini sesukamu. Tetapi buah pohon baik dan jahat jangan kamu makan. Pada hari engkau makan, engkau akan mati. Judul khotbah saya saat ini adalah hidup itu pilihan. Dikatakan hidup itu pilihan, kalau kita salah di dalam kita memilih, maka konsekuensinya mati. Saudara, Tuhan memberikan firman kepada manusia. Manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambarnya Tuhan. Tuhan katakan semua buah-buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan sesukamu. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, buah pohon pengetahuan baik dan jahat, firman Allah katakan jangan kamu memakannya. Pada hari engkau makan, engkau akan mati. Saudara, di sini Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang otoriter. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka memaksakan kehendak. Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang demokrasi. Tuhan yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih. Walaupun di situ ada konsekuensinya. Salah pilih, mati. Kalau dengar firman, lakukan firman, hidup. Langgar firman, mati. Tapi terserah kepada manusia itu. Yang mana yang manusia itu pilih. Saudara. Saudara-saudara, kita melihat di sini, saudara, bahwa manusia itu setelah mereka menerima firman, saudara, Adam dan Hawa sudah menerima firman dari Tuhan. Firman Tuhan bilang, jangan makan, pada hari engkau makan, kau akan mati. Kita melihat di sini, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, di situ dikatakan Hawa mendekati pohon pengetahuan baik dan jahat. Hawa mendekati pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang mana Tuhan larang. Kalau kita kan seharusnya apa yang dilarang kita harus menjauh, saudara. Tapi Hawa ini apa yang dilarang Tuhan itu dia mendekat, saudara. Dia mendekati pohon yang dilarang oleh Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Pada saat dia mendekat, di atas pohon itu sudah ada seekor ular. Bertanding di situ, saudara. Ular melihat Hawa mendekati pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara, ular lambang dari iblis. Ular lihat, oh ini ada mangsa ini. Saudara. Hawa lihat itu buah pohon baik dan jahat. Dia lihat, tapi dia ingat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, pada hari engkau makan, engkau akan mati. Enggak mau makan. Karena apa? Takut mati. Tapi si iblis ini, dia bujuk Hawa. Karena Hawa mendekat. Kesalahan dari si Hawa adalah dia mendekat apa yang Tuhan larang. Dia mendekat kepada pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Apa yang dilarang oleh Tuhan, dia mendekat.
Seharusnya kan kalau dilarang menjauh, bukan mendekat. Tapi dia mendekat, saudara. Nah, saat dia mendekat, itu jadi sasaran daripada si iblis. Ular lihat dia mendekat. Hawa dalam pikirannya berpikir, Tuhan bilang jangan makan. Pada hari engkau makan, engkau akan mati. Lalu iblis mulai membujuk. Oh, enggak. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular mulai membujuk. Dia katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati, katanya. Nah, padahal kan firman Tuhan bilang, pada hari engkau makan, engkau akan mati. Tapi iblis bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Berarti apa, saudara? Hawa sudah didustai sama si iblis. Kenapa? Karena Hawa mendekat. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 44, di situ dikatakan, Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis adalah bapa segala pendusta, bapa segala dusta. Di dalam dia tidak ada kebenaran, kata firman Tuhan. Sejak awal dia sudah pendusta. Hawa didustai, Hawa dibohongi. Firman Tuhan bilang, pada hari engkau makan, engkau akan mati. Tapi iblis bilang, engkau tidak akan mati. Firman Tuhan diputar balikan. Kenapa? Pertama, kesalahan dari Hawa, dia mendekat kepada pohon itu. Kedua, dikatakan dia kompromi. Berkompromi sama si iblis. Bernegosiasi dengan si iblis. Saudara, iblis itu pendusta. Iblis itu pembohong. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Nggak ada kebenaran kok dipercaya. Yang kita percaya itu Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kebenaran. Tuhan adalah kebenaran. Yesus berkata, Aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Yesus ada kebenaran. Di dalam Tuhan ada kebenaran. Di dalam iblis dusta. Sejak awal memang dia pendusta. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau ada anak Tuhan, orang percaya yang masih suka berdusta, berarti anaknya iblis, saudara. Sebab kalau anak Tuhan, kalau mereka sebagai umat Tuhan, di dalamnya pasti ada kebenaran. Kristen berarti pengikut Kristus. Berarti di dalamnya ada Kristus. Kristus itu kebenaran, berarti di dalam orang itu ada kebenaran, saudara. Kalau mengaku Kristen tapi masih suka bohong, berarti tidak ada kebenaran di dalamnya. Anaknya siapa, saudara? Anaknya iblis. Nah, dikatakan pertama dia mendekat kepada pohon itu, apa yang dilarang oleh Tuhan. Kedua, dia bernegosiasi dengan si iblis. Enggak, firman Tuhan bilang pada hari kami makan kami akan mati. Iblis bilang enggak, kamu enggak akan mati. Tapi mata kamu akan celik. Kamu akan bisa melihat, kamu bisa mengetahui yang baik dan yang jahat, katanya. Dia bujuk, kamu bisa seperti Allah,
mengetahui yang baik dan yang jahat. Saudara, kalau kita lihat siapa sebenarnya si iblis itu? Sebelum dia menjadi iblis, dia adalah malaikat Tuhan. Ada 3 penghulu malaikat di sorga. Pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini yang suka diutus sama Tuhan. Waktu itu ke Abraham, diutus ke Maryam, diutus ke Zakaria, ke Yusuf. Nah, itu malaikat Jibril, saudara, yang suka diutus sama Tuhan. Lalu kedua, malaikat Mikael atau Michael. Malaikat Mikael ini dia sebagai panglima perang. Jadi yang menyertai umat Tuhan di dalam menghadapi peperangan iman, malaikat Mikael. Panglima perang dari sorga yang turun menyertai gereja Tuhan, menyertai umat Tuhan dalam berperang melawan kuasa-kuasa gelap. Ya, malaikat Mikael. Lalu yang ketiga adalah malaikat Lucifer. Malaikat Lucifer ini adalah, tadi dikatakan malaikat Mikael adalah panglima perang di sorga ya. Lalu yang menyertai gereja Tuhan di dalam menghadapi peperangan. Lalu malaikat Lucifer. Malaikat Lucifer ini yang memimpin para malaikat Tuhan di sorga untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Rupanya dia punya suara yang baik. Dia punya suara bagus untuk nyanyi. Orang-orang yang suaranya bagus, hati-hati. Pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, si Lucifer ini suaranya bagus. Tuhan pakai dia untuk memimpin para malaikat di dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi kuasa yang Tuhan berikan kepadanya, dia salah gunakan, saudara. Dia pakai untuk memberontak terhadap Allah. Kalau saudara lihat di dalam Yesaya pasal 14 ayat 14. Di situ ada 5 kali dia berkata, aku akan menyamakan. Di situ dia katakan, aku akan menyamakan diriku sama seperti yang maha tinggi. Aku ingin. Ada 5 kali dia berkata. Menyanjung dirinya sendiri. Ingin menyamakan diri sama seperti Allah. Pada saat dia ingin memberontak, pada saat dia memberontak terhadap Allah, saat itu Allah tahu, karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Lalu Allah campakkan dia ke bumi. Dia beserta dengan pengikut-pengikutnya yang pro ke dia, saudara. Dicampakkan ke bumi. Nah, saudara, dia iblis yang berambisi ingin menjadi sama seperti Allah. Cita-citanya gagal, saudara. Rencananya gagal. Sebab itu dia pengaruhi manusia yang diciptakan Allah. Dia katakan, kamu tidak akan mati, tapi kamu bisa jadi seperti Allah. Mengetahui yang baik dan yang jahat, katanya. Nah, si manusia ini terbujuk rayu oleh bujukan si iblis, tipu daya iblis. Termakan, otaknya sudah dicuci sama iblis, saudara. Yang tadinya dia pegang firman Tuhan. Dia bilang, firman Tuhan bilang, pada hari kami makan, kami akan mati. Tapi karena iblis putar balikan firman Tuhan, bingung dia, saudara. Sebab itu kita sebagai umat Tuhan, kalau kita dengar firman, dengar dengan pengertian. Dengar dan percaya, yakini, imani firman Tuhan itu. Simpan di dalam hati, percayai. Jangan ada kebimbangan di dalam kita menerima firman. Pada saat kebimbangan itu datang, itu dipengaruhi sama iblis.
Sebab itu jangan ada kebimbangan di dalam kita menerima firman. Firman itu terima dengan iman, terima dengan percaya. Supaya kita tidak ditipu sama iblis. Iblis itu banyak tipu muslihatnya, saudara. Saudara, dia termakan dengan bujukan iblis. Lalu kalau kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dia katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri ruang kepada iblis. Saudara, iblis kalau diberi kesempatan, dia mau kuasai, saudara. Jangan, kalau terjemahan lama dikatakan jangan beri tempat kepada iblis, katanya. Terjemahan baru dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Terjemahan lama dikatakan jangan beri tempat kepada iblis. Jangan beri tempat kepada iblis. Bahaya. Karena kalau kita beri tempat kepada iblis, dia akan kuasai kita. Ini Hawa, dia beri kesempatan kepada iblis. Dia beri ruang kepada iblis. Dia beri tempat kepada iblis. Sehingga iblis sempat mencuci pikirannya. Mencuci otaknya. Karena apa? Dia bernegosiasi dengan iblis. Berkompromi dengan iblis. Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan di situ. Lawanlah iblis dengan imanmu yang teguh, katanya. Maka ia akan lari daripadamu. Iblis itu musuh kita, saudara. Kita harus lawan dia. Lawan dengan apa? Yakobus katakan dengan iman yang teguh, katanya. Kita lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripada kita. Jangan kita berkompromi dengan dia. Kalau kita berkompromi dengan dia, kita akan kena tipu muslihatnya. Hawa mendekat kepada iblis. Akhirnya kena bujuk rayu iblis. Kena tipu dayanya iblis. Karena pada dasarnya dia memang pendusta. Dia dustai si Hawa ini. Karena Hawa juga kurang yakin akan firman Tuhan. Iblis bilang kamu tidak akan mati. Tapi mata kamu akan terbuka. Kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Kamu bisa jadi seperti Allah. Terjemahan lama katakan kamu bisa jadi seperti Allah. Mengetahui baik dan jahat. Lalu Hawa berpikir, oh kalau begitu buah ini asik mendatangkan budi, katanya. Berarti kan otaknya sudah dicuci sama iblis, saudara. Padahal firman Tuhan bilang pada hari engkau makan engkau akan mati. Bukannya jadi seperti Allah. Coba kalau kita pikir, kita ini kan ciptaan Tuhan. Masa kita pengen jadi seperti Tuhan, saudara? Iblis pengen jadi seperti Tuhan, gagal. Sebab itu dia bujuk manusia. Kemakan juga rupanya, saudara. Karena apa? Kurang percaya kepada firman Tuhan. Kurang mengerti tentang firman Tuhan. Hosea berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Jadi kita harus mengerti, kita dengar firman, kita mengerti firman, lalu kita simpan firman itu di dalam hati kita lakukan firman. Sebab kalau kita tidak mengerti, firman Tuhan bilang umatku binasa karena tidak berpengetahuan, katanya. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang firman Tuhan. Mudah tertipu sama iblis, karena apa? Enggak mengerti.
Tidak mengetahui tentang firman Tuhan. Datang kebaktian cuma dengar firman, masuk sini, keluar sini. Sudah. Saudara. Sebab itu ada lagu yang berkata, bukalah Tuhan hati kami semua, katanya. Kita minta, kalau kita mau dengar firman, kita minta supaya Roh Kudus buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Memetraikan firman itu di dalam kita. Supaya firman itu tinggal tertanam di dalam hati kita. Firman itu menjadi rema, menjadi bagian dari kehidupan kita. Enggak berlalu begitu saja. Tapi firman itu boleh tinggal tertanam. Hidup di dalam kehidupan kita. Firman itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi tantangan, firman itu mengingatkan kita, saudara. Saat kita menghadapi peperangan, firman itu yang mengingatkan kita. Memberikan kita kekuatan. Hawa terbujuk rayu oleh bujukan iblis. Pertama tadi dikatakan dia mendekat kepada iblis ya. Lalu kedua dikatakan dia berkompromi kepada iblis. Yang ketiga dia ragu terhadap firman Tuhan. 3 hal ini yang membuat dia mudah jatuh, saudara, ke dalam dosa. Mudah jatuh ke dalam pelanggaran firman Tuhan. Akibatnya tadi dikatakan hidup itu pilihan. Manusia sudah salah di dalam memilih. Tuhan berikan pilihan. Mau hidup, pegang firman Tuhan. Lakukan firman. Kalau mau mati nggak ada syarat ya. Jadi di dalam memilih, saudara, kita harus cermat. Tadi dikatakan bahwa Allah kita itu Allah yang demokrasi. Allah yang tidak memaksakan kehendak. Bisa aja kan pada waktu iblis menggoda, si ular itu menggoda, menipu si Hawa. Bisa aja Tuhan, Hawa jangan dengerin, dia bohong. Tapi Tuhan diam. Tuhan berikan kesempatan kepada Hawa untuk memilih. Pegang firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, hidup. Percaya kepada iblis. Langgar firman Tuhan, konsekuensinya kematian. Hidup itu pilihan. Tapi Hawa, dia pilih mati, saudara. Daripada hidup. Firman Allah katakan, ambil buahnya. Lalu dia memakannya. Lalu dia berikan kepada suaminya, Adam. Adam pun memakannya. Apa yang firman Tuhan katakan jangan, itu mereka langgar. Pada saat itu, firman Allah berkata, setelah mereka memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, mata mereka menjadi celik, kemuliaan Tuhan, pakaian kemuliaan Tuhan meninggalkan mereka. Dan mereka sadar mereka tidak berpakaian. Karena apa? Pakaian kekudusan sudah meninggalkan mereka. Mereka sembunyi dari Tuhan karena mereka malu. Mereka sembunyi dari Tuhan karena mereka takut. Apa yang membuat mereka takut? Dosa. Dosa membuat manusia takut menghampiri Allah. Dosa membuat manusia menjauh dari Allah.
Mereka sembunyi dari hadapan Tuhan. Saat itu mereka jatuh ke dalam dosa. Saudara, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Akibat tidak taat kepada firman Tuhan. Akibat tidak taat kepada firman Tuhan. Akibat mereka salah di dalam memilih. Pertama, karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Kedua, mereka salah di dalam memilih. Enggak bijak di dalam memilih. Hidup ini pilihan. Kalau kita tahu itu pelanggaran bisa mengakibatkan kematian, ya jangan dilanggar. Kalau dilanggar ada resikonya. Rom 6 ayat 23 katakan upah dosa maut. Upah dosa kematian. Tadinya Tuhan ciptakan manusia. Tuhan taruh manusia di Taman Eden. Untuk diusahakan tuh Taman Eden. Dipelihara itu Taman Eden. Dirawat itu Taman Eden. Tapi karena mereka sudah berdosa. Akibat mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Akibat mereka salah di dalam memilih. Firman Allah berkata, mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka diusir dari Taman Eden. Saudara, memang pada waktu mereka makan itu buah, Tuhan bilang kan pada hari engkau makan engkau akan mati. Pada waktu mereka makan itu buah pohon baik dan jahat, mereka nggak langsung mati seperti apa yang dialami oleh Ananias dan Safira di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kelima. Mereka berdosa kepada Roh Kudus, mereka langsung mati di tempat. Tapi dalam cerita ini Adam nggak langsung mati. Karena apa? Tuhan bilang pada hari engkau makan engkau akan mati. Pada hari engkau makan, harinya Tuhan berbeda dengan harinya kita manusia, saudara. Kalau saudara lihat di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 dengan Mazmur 90 ayatnya yang ke-4, di situ dikatakan 1 hari buat Tuhan sama dengan 1000 tahun buat manusia. Tuhan bilang pada hari engkau makan engkau akan mati. Tuhan bilang itu harinya Tuhan. Bukan harinya manusia. Pada waktu itu sebelum dosa masuk ke dalam dunia, sebelum manusia berbuat dosa, belum ada perhitungan waktu. Tidak dicatat di dalam firman Tuhan pada waktu Adam diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan umur berapa, enggak. Tetapi pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, baru saat itu dihitung umur mereka. Dosa yang membatasi umur manusia. Tadinya kan manusia kan dari kekal sampai kekal. Tuhan jadikan menurut gambarnya Tuhan. Tuhan gak rencanakan manusia itu jatuh ke dalam dosa, enggak. Tetapi karena manusia sudah salah di dalam memilih. Karena manusia itu sudah tidak taat kepada firman Tuhan. Akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa. Akibatnya mereka harus mengalami kematian. 1 hari buat Tuhan sama dengan 1000 tahun buat manusia. Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-5 dikatakan Adam meninggal umur 930 tahun. Berarti gak sampai 1000 tahun. Gak sampai 1 hari di hadapan Tuhan.
Umur manusia tertua. Manusia tertua berumur 969 tahun di dalam Kejadian pasal 5 ayat 27. Yang manusia tertua itu bernama Metusala. Umurnya 969 tahun. Itu udah paling tua, saudara. Maksimal. Itu pun yang paling tua pun gak nyampe 1000 tahun di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dosa yang sudah membatasi umur manusia. Apalagi sekarang ini. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, hidup manusia itu 70 tahun katanya. Kalau kuat 80 tahun. Tambah kurang lagi, saudara. Dari 900 turun sampai 70. Kalau kuat 80 tahun katanya. Maka sekarang lagi banyak gak nyampe 70 tahun udah Tuhan panggil pulang. Semakin kurang itu umur, saudara. Karena apa? Dosa. Upah dosa maut, upah dosa kematian katanya. Tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, baru dihitung waktunya. Baru dihitung umurnya manusia itu. Lalu mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka dikatakan oleh firman Tuhan, Adam dihukum oleh Tuhan, dia harus bekerja keras untuk keluarga, untuk mencari rejeki katanya, terjemahan lama katakan. Dengan mengeluarkan keringat untuk mendapatkan rejeki. Berarti Adam harus bekerja keras. Bapak-bapak harus bekerja keras untuk membiayai rumah tangga. Tadinya kan tinggal merawat aja Taman Eden, saudara. Tapi karena dosa, itulah hukumannya. Harus bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Lalu ada Hawa. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia akan melahirkan dengan kesakitan. Dia akan melahirkan dengan kesakitan, tapi dikatakan dia birahi terhadap suaminya. Bergairah terhadap suaminya begitu. Tapi dia akan melahirkan dengan kesakitan. Lalu si ular yang sudah membohongi manusia. Tuhan bilang, mulai saat itu dia berjalan dengan perutnya. Rupanya saya berpikir tadinya ular tuh punya kaki kali. Karena dia sudah bohongin Hawa, akhirnya kakinya dipangkas sama Tuhan, saudara. Hilang kakinya, dia harus jalan dengan perutnya. Tuhan datangkan permusuhan antara ular dengan manusia, benih perempuan, keturunan perempuan. Bumi dikatakan, bumi yang tadinya menghasilkan buah-buahan, enggak ditanam, mereka tumbuh sendiri. Karena memang Tuhan sudah siapkan semuanya. Di Taman Eden Tuhan sudah siapkan segala fasilitas untuk manusia. Nikmati berkat Tuhan. Supaya apa? Manusia itu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada manusia. Tapi manusia ini, saudara-saudara, bukan bersyukur kepada Tuhan, malah terbujuk rayu. Si iblis ini akhirnya dia harus keluar dari Taman Eden itu. Harus bekerja keras. Yang bumi tadinya menghasilkan hasilnya, saudara, ada hasilnya. Tapi firman Tuhan katakan bumi akan mengeluarkan duri dan onak katanya. Onak itu seperti belukar, semak belukar, saudara. Rerumputan liar. Itu enggak ditanam. Duri enggak ditanam, tumbuh sendiri. Tetapi untuk kayak sayur-sayuran, buah-buahan harus dikerjakan. Itu akibat dosa, saudara. Semua kena dampaknya.
Lalu manusia harus Tuhan pakaikan pakaian daripada kulit binatang, Tuhan sembelih domba, lalu Tuhan kupas kulitnya itu dibikinin pakaian untuk Adam dan Hawa. Lalu mereka diusir dari Taman Eden itu. Saudara-saudara, usir kemana? Ke dunia ini. Rupanya Taman Eden itu terpisah dengan dunia ini, saudara. Tadinya dunia itu Tuhan ciptakan untuk apa? Tempat pembuangan, katanya. Seorang hamba Tuhan dia berkata dunia itu sebenarnya tempat pembuangan. Tuhan ciptakan untuk tempat pembuangan. Pada saat iblis dicampakkan ke bumi, dicampakkan ke dunia ini. Sehingga ada nyanyian berkata, sudahlah tentu dunia pasti lalulah segera. Tempatnya dosa, katanya. Tempatnya sumber kejahatan. Itu dunia. Karena dunia sudah dikuasai sama iblis, saudara. Sebab itu dikatakan dia sumber kejahatan. Tempatnya dosa, tempatnya sumber kejahatan. Sebab itu dikatakan, hai anak Tuhan, lari daripadanya. Jangan kau kena hukum, katanya. Bersama-sama dunia ini. Kita harus lari dari dunia ini, saudara. Kita tinggalkan dunia ini, saudara. Supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Nah, manusia yang sudah berdosa kepada Tuhan, Tuhan usir. Keluar dari Taman Eden, masuk ke dalam dunia ini. Di sana iblis bilang, waduh saya dapat jiwa baru, katanya. Saudara, saya dapat teman baru, katanya. Dapat anggota baru, kata si iblis. Karena apa? Manusia sudah masuk ke dalam dunia ini. Saudara, Allah dari sorga melihat bahwa manusia ini perlu ditolong. Manusia ini perlu diselamatkan. Manusia tidak bisa dibiarkan. Manusia perlu diselamatkan. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Bagaimana Tuhan di dalam mengerjakan keselamatan bagi manusia? Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, tolong dibacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Walaupun manusia itu dikatakan sudah diwariskan dosa oleh nenek moyang kita, oleh Adam dan Hawa. Dosa turunan sudah mengalir di dalam tubuh kita ini. Tetapi Allah mengasihi kita. Allah mengasihi semua bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Sebab itu, karena Allah mengasihi isi dunia ini, Allah utus putra tunggalnya. Allah utus Yesus datang ke dalam dunia ini. Firman Allah katakan. Untuk apa? Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan dosa manusia. Untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Untuk membebaskan manusia dari ikatan dosa yang sudah membelenggu manusia. Manusia perlu diselamatkan. Manusia perlu ditebus. Sebab itu Allah rela mengorbankan putra tunggalnya datang ke dalam dunia ini. Tidak ada cara lain selain daripada mengorbankan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus segala dosa manusia seisi dunia ini. Karena apa? Allah lakukan itu karena Allah mengasihi manusia. Kenapa Allah mengasihi manusia? Karena manusia diciptakan menurut gambarnya Allah.
Manusia diciptakan menurut gambarnya Allah. Sebab itu Allah mengasihi manusia. Manusia berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Allah ciptakan manusia dengan tangan Allah sendiri. Allah hembuskan roh ke dalam hidung manusia. Allah hembuskan roh kehidupan kepada manusia. Sehingga manusia itu hidup. Saudara. Sebab itu kalau kita meninggal, tubuh ini Allah ciptakan kita dari debu tanah. Tubuh ini kembali kepada debu. Kembali kepada tanah. Tetapi roh kita, yang roh itu adalah milik Allah. Roh itu berasal dari Allah. Dia kembali kepada Allah. Kalau kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, roh kita kembali kepada Allah. Tapi tubuh kita kembali kepada tanah. Karena kita berasal dari tanah. Kata firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 katakan, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Yang percaya. Saudara perhatikan kata supaya yang percaya. Bagi yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mati untuk mengampuni dosa seisi dunia. Tetapi untuk mendapatkan kehidupan kekal, khusus bagi orang yang percaya. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, aku inilah jalan. Jalan kemana? Jalan menuju ke rumah Bapa. Aku inilah jalan. Aku inilah kebenaran. Banyak orang mau mencari kebenaran. Kemana-mana mencari kebenaran. Kebenaran itu ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Karena dia adalah kebenaran. Saudara. Aku inilah kebenaran. Aku inilah hidup. Kata Yesus. Saudara yang ingin mendapatkan hidup, datang kepadanya. Percaya kepadanya. Maka saudara akan mendapat hidup. Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa maut. Ya, upah dosa kematian. Mati, kematian. Tetapi anugerah Allah, kasih karunia Allah, kehidupan kekal. Melalui apa? Kita percaya kepadanya. Menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Maka kita akan hidup, kata firman Tuhan. Yang tidak binasa dihukumkan. Yang tidak percaya dikatakan. Coba ayatnya yang ke-18 ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yang percaya tidak dihukum katanya. Yang tidak percaya berada di bawah hukuman. Karena apa? Tidak percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak percaya akan nama Yesus. Firman Allah katakan setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang percaya akan diselamatkan. Saudara, kita akan menerima perjamuan Tuhan. Kita akan menerima roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Korban Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Perjamuan Tuhan, perjamuan suci. Setiap sebulan sekali kita laksanakan perjamuan suci.
Dikatakan dalam kita melakukan perjamuan suci, memperingati Yesus yang sudah berkorban untuk menebus dosa kita, yang sudah mati untuk menyelamatkan kita. Darah dan tubuhnya yang sudah dihancurkan, yang sudah dipecah-pecahkan bagi keselamatan kita. Karena dia mengasihi kita. Saudara, saat ini kita akan terima perjamuan. Saudara, kita pegang roti di tangan kanan kita. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebelum kita terima ini, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, katanya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Yesus berkata, inilah tubuhku. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Roti yang akan kita terima melambangkan tubuh Tuhan yang sudah diserahkan, yang sudah dihancurkan. Yesus menderita pada saat dia ditangkap, dianiaya, menderita sengsara, kata firman Tuhan. Jadi setiap kita melakukan perjamuan Tuhan, mengingatkan kita kepada korban Yesus di atas kayu salib. Kita sama-sama bangkit berdiri. Perjamuan roti kita sudah pegang di tangan kanan kita. Setelah kita dengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat korban-Mu di atas kayu salib. Engkau yang sudah rela mati untuk menyelamatkan kami. Tubuh-Mu yang sudah diserahkan, dihancurkan bagi keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Lewat korban-Mu di atas kayu salib. Biarlah seberapa banyak kali kami mengadakan perjamuan ini. Kami terima roti. Mengingatkan kami kepada tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan. Kami akan terima perjamuan suci ini Tuhan. Kami akan terima roti ini Tuhan, yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan sama-sama. Dalam nama Yesus. Kita pegang cawannya itu. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang sudah dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus bilang. Seberapa kali kita melakukannya, mengingatkan kita kepada penderitaan Tuhan. Setiap kali kita makan dan minum roti dan air anggur, darah dan tubuh Tuhan, kita memberitakan tentang
kematian Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat korban-Mu di atas kayu salib. Darah-Mu yang sudah tercurah bagi keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengampuni dosa kami. Engkau sudah menyucikan kami. Engkau sudah menguduskan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh Tuhan Yesus mendapat kebebasan di dalam kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus. Darah dan tubuh Tuhan yang kami terima Tuhan Yesus. Tuhan Engkau berkati Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan Tuhan Yesus lewat kami terima perjamuan suci. Karena kami makan dan minum daripada darah dan tubuh-Mu. Kami menyatu dengan Tuhan. Kami buat Tuhan Yesus sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di dalam kami makan dan minum daripada tubuh-Mu Tuhan. Kami menjadi satu dengan Engkau. Kami memiliki pikiran yang sama dengan Engkau. Memiliki perasaan yang sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Memberitakan Tuhan kematian-Mu Tuhan. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terima anggur ini Tuhan. Kami terima darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan minum sama-sama. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima perjamuan suci. Kami terima darah dan tubuh Tuhan. Kami terima Tuhan Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah selamatkan kami. Engkau sudah tebus kami. Engkau sudah ampuni segala dosa kami. Engkau sudah sucikan kami dari segala dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pakai kehidupan kami menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Lewat kehidupan kami rindu nama-Mu dimuliakan. Boleh banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus seluruh sidang jemaat Tuhan. Mereka yang beribadah di rumah masing-masing. Mereka yang Tuhan Yesus terima perjamuan di rumah masing-masing. Tuhan Engkau berkati. Mereka juga yang sudah menerima firman-Mu Tuhan. Engkau meteraikan setiap firman Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam setiap hati. Mereka yang mendengar Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan. Firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau. Bersandar berharap kepada Tuhan. Iman kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak mudah tergoyahkan iman kami Tuhan. Oleh apapun juga Tuhan Yesus. Karena kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Kuatkan iman percaya kami Tuhan. Berkati Tuhan Yesus seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Cukupkan apa yang menjadi keperluan umat-Mu Tuhan. Engkau berkati, bahkan Engkau berkati mereka yang mendengarkan acara Tuhan Yesus, Tuhan siaran ini Tuhan berkati Tuhan Yesus. Mereka yang mendengarkan, mereka yang menyaksikan acara ini Tuhan berkati. Engkau lawat setiap jiwa Tuhan Yesus. Engkau lawat setiap kami semua Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu yang bekerja, menjamah hati kami, menjamah kehidupan kami Tuhan. Supaya kami boleh semakin hari, semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, jaga lindungi, jauhkan kami dari mara bahaya rencana orang jahat. Tutup bungkus kami dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus wabah corona semakin Tuhan Yesus
semakin merajalela Tuhan Yesus. Tapi kami percaya kami punya Engkau Tuhan. Engkau Allah yang melindungi kami Tuhan Yesus. Bungkus setiap umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan kami daripada segala sakit penyakit. Jauhkan kami daripada kuasa-kuasa kegelapan. Jauhkan kami daripada hal-hal yang jahat Tuhan. Bungkus kami umat-Mu dengan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Kami aman di dalam perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita terima berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kecintaan, persekutuan Roh Kudus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita menserukan haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.